Sebelum memulai proses pembelajaran, guru menyiapkan modul ajar, mempelajarinya untuk menjadi acuan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru juga menyiapkan lembar kerja peserta didik, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik, Bu. Luar biasa? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kan kita ini pembelajaran baru. Jadi kita guru baru. Perkenalkan, nama Ibu Rahel. Ibu siapa? Ibu Rahel. Oke, mulai sekarang pembelajaran pendidikan Pancasila bersama Ibu Rahel. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan juga kesempatan kita untuk bertemu bersama hari ini. Nah, siapa yang mau mimpin doa hari ini? Ibu yang pilih atau kalian angkat tangan? Ibu yang pilih? Ya. Oke, nama kamu siapa, Nak? Nama saya Saskia, Bu. Oke, Saskia, hari ini pimpin doa ya. Oke, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa sedikit. Oke, terima kasih ya Saskia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absensi dulu ya sambil kenalan nih siapa-siapa aja sih murid Ibu. Yang pertama, Saskia hadir? Hadir, Bu. Sofi? Hadir, Bu. Oke. Najwa? Najwa, ini ada dua ya Najwanya ya. Najwa yang Najwa tadi yang pertama Najwa Arisa. Oke. Najwa? Hadir, Ibu. Oke. Steffi? Hadir, Bu. Angel? Hadir, Bu. Sakit? Oh, oke. Berarti hari ini kita kurang satu orang ya. Iya, Bu. Tapi gak apa-apa, tetap harus semangat. Oke? Oke, Ibu. Oke, biar kita makin semangat, Ibu ada satu lagu sebentar ya. Kalian hafal nggak? Lagu, seharusnya hafal sih ya. Lagu Bagimu Negeri. Hafal, Bu. Ayo, mari kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, 2, 3, ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, lagu ini itu untuk menciptakan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme untuk kita semua. Oleh karena itu, Ibu ingin kalian menciptakan lagu Bagimu Negeri yang di mana kita itu harus cinta kepada tanah air kita. Oke? Selanjutnya, buka buku pembelajaran kita hari ini. Buka bab 1. Apakah judulnya hari ini? Pancasila dalam kehidupanku. Oke, Pancasila dalam kehidupanku. Kira-kira anak kelas 5 itu yang kasih ini, apakah kalian mengetahui apa itu Pancasila? Tahu, Bu. Nah, apa adakah Pancasila itu? Pancasila itu kan isinya ada 5 kan? Ya, Bu. Itu adalah dasar Negara. Ada 5 isinya. Sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar banget. Tapi, apakah anak-anak tahu bagaimana sih bisa terlahir Pancasila yang 5 itu? Apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu siapa sih tokoh-tokoh dari yang merumuskan Pancasila yang 5 tadi? Saya Ya, Bu. Soekarno. Soekarno, Muhammad Yamin, Bu. Muhammad Yamin. Nggak tahu lagi. Oke, tokohnya kalian tahu. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana mereka bisa melahirkan si Pancasila ini? Tahu?
Sebelum halaman 7, coba lihat yang ada gambar karakter-karakter. Yang ada nama saya, ada 5 itu. Sudah kelihatan? Oke, yang pertama namanya siapa? Yang ada gambar animasinya, ada orangnya. Nama saya Aku kalau nggak salah, yang pertama. Sebelum halaman 7, sebelum halaman bab 1. Nah, yang pertama namanya siapa? Atu, Bu. Atu, dia dari mana? Lampung, Bu. Dari Lampung. Yang kedua namanya siapa? Kadir. Kadir. Asalnya dari mana? Madura, Bu. Dari Madura. Yang ketiga namanya siapa? Yamin, Bu. Oke, dari mana dia berasal? Kalimantan Utara. Yang keempat namanya siapa? Ona, Bu. Yang kelima? Dari Adil. Oke, nah itu adalah satu pedoman kita untuk selanjutnya di halaman 7 coba kalian buka. Oke, di halaman 7 itu judulnya apa halaman 7? Komik Pancasila, pemilihan ketua kelas. Komik Pancasila, pemilihan ketua kelas. Nah, Ibu mau bagi kalian peran. Oke, siapa yang akan menjadi, coba dilihat di situ kemungkinan ada 6 tokoh. Ada Bapak Guru, ada si Atu, dan yang 5 tadi, murid-muridnya tadi. Nah, Ibu mau satu orang bisa memerankan 2 tokoh, lalu yang lainnya satu-satu. Siapa yang bisa memerankan 2 tokoh? Steffi bisa? Sebagai si Bapak Guru. Dan yang pertama itu namanya siapa? Coba kalian lihat tadi yang pertama sama yang di komik. Namanya siapa itu? Si Atu ya? Atu. Yang pertama ngomong. Atu. Oh, nama kamu Sofiatul Ija. Oh iya, namanya mirip ya? Oke. Berarti maaf Steffi jadi bapak gurunya. Sama si Atu. Siapa yang jadi Kadir? Kadir. Saya mau Kadir, Bu. Saskia jadi Kadir. Terus ada siapa lagi tuh namanya tadi? Yamin. Ah, Yamin. Siapa yang mau jadi Yamin? Sofi ya? Oke, jadi Yamin Sofi. Terus selanjutnya nih siapa lagi? Ona. Siapa yang jadi Ona? Najwa. Oke, Najwa jadi Ona. Yang terakhir siapa namanya? Daniel si Najwa. Oke, kita mulai ya komiknya ya. Berarti dimulai dari Steffi. Komik Pancasila pemilihan ketua kelas. Hari pertama untuk sekolah di tahun ajaran baru. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi yang sudah berada di kelas 5. Untuk memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan memilih ketua kelas. Oke, selanjutnya masih Bapak. Bagus, kalian sudah berani dan bersedia untuk menjadi calon ketua kelas. Sekarang, ayo kita lakukan pemungutan suara. Dari ketiga calon yang ada, silakan kalian tuliskan salah satu nama yang akan menjadi ketua kelas. Oke, selanjutnya masih Atu. Siapa tadi Atu? Steffi juga? Iya, masih Steffi. Iya, baca itu si Atu yang tadi juga. Iya, Kalian cocok menjadi ketua kelas, Pak. oke lanjut Pak. Iya, Pemilihan ketua kelas harus dilakukan melalui prinsip musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. Salah satunya yaitu adalah dengan cara pemungutan suara terbanyak. Siapa yang bersedia menjadi kandidat ketua kelas? Ona, Pak. Kadir, Pak. Iya, dibaca. Pembacaan hasil pemilihan ketua kelas dengan hasil suara terbanyak didapatkan oleh Kadir. Calon ketua kelas yang pertama itu Kadir ada 11 orang, Yani 8 orang, dan Ona ada 9 suara. Selamat ya Kadir, kami siap bekerja sama. Kita harus saling membantu dalam menjalankan setiap kegiatan. Oke, sudah selesai ya komiknya. Nah, dari komik tersebut kalian tahu nggak sih mereka itu lagi ngapain? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Bagaimana sih cara mereka melakukan pemilihan ketua kelas itu? Pemungutan suara. Pemungutan suara, voting. Nah, itu termasuk dalam musyawarah. Nah, apakah di dalam kehidupan kalian sehari-hari kalian pernah melakukan musyawarah? Pernah, Bu. Oke, pernah. Coba satu orang nih kasih contoh apa sih bentuk musyawarah yang pernah kalian lakukan? Gotong royong, Bu. Gotong royong. Bu. Waktu pemilihan perangkat kelas, ya ketua kelas, bendahara, sekretaris. Oh, iya benar. Rapat OSIS, Bu. Rapat OSIS, apa yang kamu lakukan di situ? Melakukan pemilihan ketua OSIS. Iya, Bu. Oh, kamu bagian apanya di OSIS? Anggotanya. Oh, anggotanya. Berarti kemarin kalian pilih ketuanya, wakilnya, sekretarisnya itu dengan cara musyawarah. Oke. Nah, kalian tahu nggak sih musyawarah itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, musyawarah itu termasuk dalam sila keberapa sih? Sila keempat. Sila keempat itu apa? Kelayakan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, benar sekali. Semua pendapat itu akan disatukan dalam musyawarah untuk mufakat atau untuk mendapatkan satu pendapat yang sama.
namun tidak membeda-bedakan pendapat yang lain atau tidak memaksakan pendapat yang lain. Oke, kita masuk ke yang tadi, alur kelahiran atau proses kelahiran Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila itu terjadi akibat adanya musyawarah. Nah, musyawarah itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh Indonesia yang sudah wafat pada zamannya ya. Nah, untuk lebih mengetahui nih bagaimana sih alur dari kelahirannya, ibu ada satu video animasi untuk kalian. Nah, boleh agak sedikit nonton. biar kita bisa lihat ya. Oke. Nah, oke. Sudah selesai ya melihat videonya. Tadi videonya tentang apa? Kelahiran Pancasila. Oke, jadi di sini ibu mau kalian berkelompok. Mau ibu yang pilihin atau kalian sendiri yang berkelompok? Ibu. Oke. Satu kelompok karena kita selama satu orang, satu kelompok ada yang 3 orang, satu kelompok ada yang dua orang. Ayo, langsung membentuk lingkaran ya, membentuk lingkaran. Bu. Bentuk lingkaran. Nah, oke. Nah, ibu ada lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nah, ini tuh dikerjakan secara kelompok. Tapi untuk yang sekarang kita kerjakan dulu yang pertama ya. Oke, yang pertama coba baca judulnya, apa itu? Gotong royong membuat lini masa. Gotong royong membuat lini masa. Gotong royong artinya kita harus bekerja sama, bersama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi dalam satu kelompok harus bekerja sama dengan baik. Oke, untuk LKPD yang pertama kalian kerjain dulu ya. Selama 5 menit, bisa nggak 5 menit? Atau 10 menit ya, 10 menit ibu kasih. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Oke, sudah. Sekarang duduk seperti tadi lagi. Oke, sekarang dari kelompok 1. Satu perwakilan saja dibacakan apa yang sudah kalian diskusikan. Baca Suting. Ibu. Pada 28 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dimulai. Oke, selanjutnya. 29 Mei 1945, Yamin menyampaikan usulan dasar negara, Bu. Oke. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato sejarah. Selanjutnya. 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Dan 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan undang-undang. Oke. Oke, sekarang perwakilan kelompok 2. Pada tanggal 28 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dimulai. 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin menyampaikan usulan negara ada 5, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato. Pada tanggal 20 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan undang-undang. Oke, terima kasih. Nah, dari yang di masa ini, kalian bisa tahu kan bagaimana sih alur dari kelahiran Pancasila. Kita jadi tahu juga nih gimana sih semangat para tokoh tadi untuk mengesahkan Pancasila kita. Pancasila itu tadi apa? Panca itu adalah 5, Pancasila adalah dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar negara. Nah, seperti pepatah mengatakan, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Melalui kegiatan di masa ini, kita jadi tahu alur kelahiran Pancasila. Kita juga bisa tahu bagaimana semangat nasionalisme para tokoh yang merumuskan Pancasila dan bagaimana sih prosesnya kita itu harus bisa semangat nih sebagai warga negara Indonesia, harus bangga dengan kemerdekaan negara Indonesia kita. Nah, ayo kita buka LKPD yang kedua. Apa judulnya? Cari kata. Cari kata. Nah, di situ sudah ada ya, di bawah ada kata Pancasila, ada maaf itu ada kurang satu ya, BPUPKI. Cuman yang dicari katanya ini memang kurang satu huruf. Terus ada BPKI, ada musyawarah, dan ada panitia 9. Kerjakan itu secara kelompok lagi. Ibu kasih 5 menit ya, kan 5 kata tuh, ayo. Siapa yang mulai juga? Bu, kami udah siap. Kami udah, Bu. Sudah siap? Apakah semua bisa? Bisa, Bu. Nah, coba kalian lihat 5 kata itu. Apakah kalian mengetahui kelima-limanya? Atau ada kata-kata yang kalian nggak tahu? Tahu nggak? Ibu.
badan Bu, usaha, mendidik usaha, persiapan kemerdekaan Indonesia. Bisa ya. Terus kalau musyawarah itu tadi tahu artinya apa? Mengambil satu keputusan, mengambil banyak keputusan untuk menjadi satu keputusan. kesatuan. Untuk panitia 9, apa kalian tahu siapa aja tokoh dari panitia 9? Mano, Kesembilannya ingat gak? nggak tahu. Gak ingat? Oke, itu dia. Lagi? Muhammad Yani, Muhammad Yamin. Habis itu siapa lagi? Sukomo. Habis itu udah 4. Nah, itu jadi tugas kalian ya. Oke. Itu jadi tugas kalian di rumah. 5 kata itu ditulis di buku PR Pendidikan Pancasila. Cari apa artinya, cari contohnya panitia 9 tadi, tuliskan siapa aja nama-nama dari panitia 9 dan kenapa disebut panitia 9. Oke? Oke Bu. Oke, kita buka ke halaman yang terakhir. Apa judulnya anak-anak? Menciptakan pantun Pancasila. Menciptakan pantun Pancasila. Nah, kemarin kan kita udah belajar caranya membuat Pancasila nih. Nah, ayo setiap kelompok buat satu bait aja Pancasila. Nanti perwakilannya apa ya? Membacakan Pancasila, pantunnya. Contohnya nih, Ibu mau ngasih satu contoh pantun ya. Satu contoh pantun. Dengerin Ibu ya, nanti harus bisa ya cara membacanya. Iya Bu. Atau kalian kerjain dulu, nanti baru Ibu praktekin. Kerjain dulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit deh. Kok satu Ups, harus kondusif, gak boleh berisik, oke? Nah, untuk cara bacanya, Ibu contohin dulu ya. Ibu ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Blitar, membawa oleh-oleh buah pepaya. Pancasila dasar negara yang benar. Jadi pedoman bahasa Indonesia. Ya. Nah, coba dari kelompok 2 dulu, tadi udah selesai duluan, coba dibaca. Menanam bunga di halaman rumah. Disiram pagi jadi segar rasanya. Pancasila bukan sekadar sumpah. Iya. Tapi dijalani setiap harinya. Oke, berarti Pancasila itu harus digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kelompok 1. Coba. Buat layang-layang warna-warni. Menerbangkan tinggi di lapangan desa. Cakep. Pancasila hidup dalam diri. Cakep. Menjadi pelita adalah bangsa. Iya, cakep. Tepuk tangan dulu kita semua. Kita sudah menyelesaikan 3 LKPD. Yang pertama tadi apa? Gotong royong membuat lini masa. Oke, yang pertama membuat ini Masa. masa. Yang kedua Cari kata. Iya, cari kata. Jangan lupa yang 5 ya, dicatat nanti di buku PR. Dicari artinya ataupun deskripsinya. Boleh dari sumber manapun kalian ambil. Dari Google. Oke, yang terakhir tadi kita buat apa? Buat Pancasila. Oke, kita kasih dulu apresiasi gitu ya. Yeay. Oke, nah jadi menurut anak-anak ibu yang cantik dan baik, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pancasila, kelahiran Pancasila, dan tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Nah, Pancasila itu kan ada 5. Menurut anak-anak ibu, hari ini kita sudah mengamalkan kelimanya atau belum? Belum Bu. Najwa kemarin nggak sholat Ibu. Hari ini Steffi. Oke, Pancasila pertama. Tuhan yang Maha Esa. Apa bentuk sila pertama yang sudah kita lakukan di dalam kelas? Berdoa. Oleh pembelajaran. Yang kedua itu apa? Kemanusiaan, adil dan beradab. Apa bentuknya kira-kira? Adil terhadap Dan sopan kepada guru. Benar. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Apa contoh yang sudah kita lakukan persatuan Indonesia? Kompak. Kompak dalam kelompok. Bersatu kita teguh, bercerai kita rukun. Iya. Dalam satu kelompok itu harus bekerja sama agar mendapatkan hasil yang bagus, yang memuaskan. Kalau yang keempat, Gerakan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. apakah bentuknya? Pemilihan ketua kelas. Yang kita lakukan hari ini? Pemilihan ketua. Apakah hari ini kita melakukan pemilihan ketua kelas, Safi? Pemilihan doa tadi Bu. Iya, pemilihan siapa yang akan memimpin doa hari ini. Itu untuk yang tadi kan kita membaca komik juga, siapa tokoh-tokohnya kita musyawarahkan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang sudah kita lakukan? Gurunya adil dalam mengajar tiap siswanya. Oke, ada lagi? Setiap siswa boleh mengemukakan pendapatnya. Tidak mengetahui apakah itu salah atau benar, kita sama-sama belajar.
Oke. Jadi karena kalian sudah mengerti, jangan lupa ya tadi tugas yang diberikan. Iya, kita mau pulang Sofi. Oke, sebelum kita pulang, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa sebelum pulang untuk bersyukur kepada Tuhan atas kelancaran pembelajaran kita hari ini, dan juga doa agar nanti kita selamat pulang ke rumah masing-masing. Kalian mau pulang hari ini? Atau masih mau di kelas belajar lagi? Enggak. Aduh, ya udah. Nanti di rumah lanjut belajar lagi ya, anak-anak. Iya, Bu. Oke, setelah kita pulang kita akan berdoa. Siapa yang mau pimpin doanya? Ibu. Steffi? Ayo, Steffi. Anak ibu pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut ajaran agama masing-masing, berdoa yang baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Selamat